Bos, masih inget dong acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Gudono beberapa waktu lalu? Pesta mantu dan ngunduh mantu putra bungsu Presiden Jokowi ini digelar meriah, sampai disebut mirip gelaran pesta rakyat dan budaya. Wih, emang rame banget sih ya. Kota Solo jadi meriah banget. Hihi. Aneka jajanan dan hidangan dalam pesta itu juga jadi bahan perbincangan karena konon rasanya enak-enak pol. Hihihi. Pengen kenalan gak sama pengelola bisnis catering yang terlibat dalam pernikahan serunya Kaisang Erina? Yuk dah, kita kenalan sekarang sama generasi penerus bisnis catering Sono Kembang karena udah pasti bisnisnya cuan, bos. Cabangnya banyak dan lintas generasi pula hokinya. Padahal dulu bisnis ini dibangun dengan modal minimalis. Tapi sekarang miliaran rupiah masuk per bulan, bos. Saya dengan Ira, perwakilan dari manajemen Sono Kembang Catering Jakarta. Gimana cara kita mengelola bahan baku itu secara nikmat, higienis, dan berkualitas? Ikuti saya ya, gimana cara mendapatkan cuan yang luar biasa. Ikuti di Cuan Bos. Ibu Ira ini adalah cucu dari pendiri catering Sono Kembang yang awalnya menjadikan bisnis ini hanya sebagai tambahan pemasukan keluarga. Dengan modal seadanya, 1-2 menu mulai dijajakan ke rumah saudara, rekan kerja, hingga akhirnya bablas jadi bisnis catering terkemuka. Kliennya sekarang mulai dari perusahaan besar, kalangan selebritis, hingga public figure, termasuk keluarga besar orang nomor 1 negeri ini, Presiden Jokowi. Saking berkembangnya bisnis ini, cabangnya aja udah ada 6 di seluruh Nusantara, bos. Wedan! Gak mau ketinggalan tren zaman, Sono Kembang juga menyediakan aneka rupa hampers cantik dan berbagai pilihan nasi box, bos. Ini menjawab banget kebutuhan pasar nih, yang sekarang lagi tren kirim-kirim hampers. Juga kebutuhan rumah tangga dan perkantoran yang setiap hari selalu butuh paket makan praktis yang oke. Menunya banyak dan rasanya enak. Udah teruji 35 tahun, bos. Coba nih, lihat deretan aneka jenis menu yang sedang dimasak sesuai permintaan klien. Wih, ada salmon bake mayo, fettuccine carbonara, nasi goreng Sono Kembang, sauteed seafood Thailand sauce, beef bulgogi, chicken steak, peking duck, bistik galantin, kiki lontong, sampai ifumi. Beneran menu barat, timur, utara, selatan ada semua nih, bos. Minumannya juga nggak kalah spesial. Ada mojito green tea, lemon, dan strawberry. Seger bener. Terus ini nih, gemes-gemes banget makanan penutupnya. Aneka jenis puding yang bentuknya amazing banget, bos. Kita bisa kapasitas maksimalnya untuk penataan di buffet ataupun di stall-stall. Untuk acara resepsi kita bisa 8.000 porsi per hari. Untuk acara nasi box sendiri kita bisa seharinya bisa 3.000 box. Kapasitas kita, begitu juga hampers kita bisa 500 ataupun 700 untuk hampers yang custom. Gila ya, sehari sanggup melayani ribuan porsi pesanan makanan. Beuh, ini sih bisnis kelas kakap, bos. Tapi bos, saking profesionalnya kru dapur yang melayani segunung pesanan pelanggan bisa diolah secara ekspres, bos. Bayangin, cukup 3-4 jaman aja, semua makanan udah siap dikirim ke depan rumah pemesan. Debak deh! Emang bos, hari gini mainnya masih lambat, alamat bakal kebabat. Apalagi cabang Jakarta nih, yang kliennya pasti serba satset-satset, pokoknya kudu cepet. Tapi jangan khawatir, bos, walaupun serba kilat masaknya, kualitasnya tetap terjaga sejak dahulu kala. Gak ada kompromi tentang kualitas dan cita rasa, bos. Pertaruhannya nama baik nih soalnya. Ya, kita ada namanya standar menu ya, yang memang itu dikalibrasi setiap saat. Setiap berapa bulan sekali kita kalibrasi dan diawasi langsung oleh holding. Bos, yang bentar lagi mau hajatan atau mau pesan buat party-party, catet nih, Bu Ira mau spill kisaran harga menu dan paket dari Sono Kembang. Untuk buffetnya 100-an ya, kalau untuk di Jakarta itu 100 up, terus kemudian untuk stall-stallnya sendiri kurang lebih 35 up masih ada sampai dengan range-nya
bisa sampai 100-an juga, tergantung dari menu-menunya. Gimana? Masih masuk akal kan kisaran harganya? Apalagi kalau dibanding dengan jaminan kualitasnya. Siap-siap lagi bos, bocoran omset bakal dikasih Bu Ira nih. Jangan kaget ya. Ya rata-rata tuh bisa 700 sampai 1 gitu sih. Tuh kan, cakep kan? Semiliaran sebulan bos. Melejit sih ini emang. Pemasaran jadi kunci utama bos. Walaupun nama udah kondang, marketing nggak boleh dilupakan buat terus mendongkrak penjualan. Salah satunya digempur via media sosial bos. Tuh, lagi pada sibuk cekrek-cekrek buat posting ini itu bos. Pas ada tuh sepasang calon pengantin yang kayaknya masih pada kekenyangan abis food testing nih. Bikin gagal lihat banget. Dan ini pasti jadi catering keluarga, pasti. Enak, the best. Tidak terlupakan. Wih, klien yang puas dan ketagihan begini nih yang jadi ujung tombak promosi mulut ke mulut andalan bangsa. Jadi, buat bos semua yang hobi masak, yuk mari mulai rintis bisnis kuliner Anda. Nggak usah ragu dan takut bos. Yang gede-gede kayak sono kembang begini, dulunya juga dibangun dari nol. Gak ada lah yang tahu-tahu jreng, langsung gede begini. Kalau ada masalah, sikat aja, cari solusinya. Loyo sebentar boleh, tapi kudu cepet bangkit lagi bos. Siapa tahu presiden berikutnya bakal jadi klien Anda bos. Kayak sono kembang kesayangan keluarga presiden ini. Hihihi. Kuncinya kalau mau sukses di bisnis kuliner adalah giat bekerja, pantang menyerah, inovasi tiada henti, dan konsistensi terhadap produk yang dihasilkan. Dan jangan lupa, cuan bos! Bosku, siapa nih yang kupingnya mulai panas tersengat bunyi tak-tok dari mainan yang lagi viral ini? Tapi jangan panas dulu bos, karena cuannya lato-lato bakal bikin pikiran kita jadi adem. Hihi. Gimana nggak cuan kalau semua kalangan sudah tersambar demam si lato-lato? Nggak cuma anak-anak saja bos, sampai presiden pun kesengsem dengan asiknya bermain lato-lato. Yes, Presiden Jokowi sempat menjajal permainan 2 bola plastik yang diayun-ayun seutas tali ini saat berkunjung ke Subang bos. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemaninya dan pastinya ikut main juga. Asik kan Pak? Suara tak-tok yang nyaring dan kadang memekakan telinga ini ternyata ampuh banget mengundang cuan bos. Bayangkan, baru beberapa hari berjualan, sudah puluhan ribu lato-lato terjual bos. Omsetnya bisa sampai 40 jutaan per hari. Iya, per hari bos. Nggak percaya? Kita sambangi salah satu agennya yuk, toko Indo Kurnia milik Mas Dharma. Bos, selamat datang di Indo Kurnia, produsennya Lato-Lato. Nama saya Dharma, saya ingin mengajak bos-bos ini tahu seberapa cuan kita jualan Lato-Lato. Mau tahu bos? Jangan kemana-mana, tetap di Cuan Bos. FYI nih bos, mainan jadul ini ternyata bukan asli Indonesia loh. Sudah puluhan tahun mainan ini ngetop di banyak negara, termasuk Amerika dan Italia. Bahkan nama lato-lato pun datang dari bahasa Italia yang artinya suara keras akibat benturan samping. Si lato-lato yang mendadak viral dan populer ini pun akhirnya membuat Indo Kurnia yang awalnya hanya menjual perkakas rumah tangga, sekarang ikut memasarkan si bola pekak ini bos. Kami biasa melakukan R&D setiap bulannya mengeluarkan 2-3 produk yang baru. Untuk mengambil data, kami melihat ternyata lato-lato ini sedang laku. Jadi tidak pakai lama kita langsung membuat lato-lato tersebut. Emang ya bos, kalau mau cuan di dunia bisnis, nggak boleh kelamaan mikir. Kudu satset biar nggak kebalap sama yang lain. Mas Dharma sudah membuktikannya bos. Para pembeli bebas memborong lato-lato sebanyak yang dimau. Mau kulakan? Boleh, entar dikasih harga grosir antara 2-3 ribuan aja sama Mas Dharma.
Mau beli eceran? Juga nggak dilarang. Harganya cuma 5 ribuan. Murah meriah banget kan? Uniknya tuh, kalau di luaran lato-lato banyak dijual dengan warna yang gonjreng, di toko Mas Dharma, lato-latonya beda bos. Warnanya gemes-gemes banget, bernuansa pastel. Ada soft yellow, soft pink, baby blue, lilac, dan masih banyak lagi. So cute kan? Kalau menurut saya kalau di lato-lato waktu udah luang. Jadi selama namanya juga barang musiman, selama masih ada waktu harus cepat-cepat dikejar. Kalau enggak, kita lama, kita akan rugi. Yes, sepakat Mas Dharma. Waktu adalah uang. Mumpung masih viral dan ngetren, gaspol penjualan. Tapi kan sekarang yang jualan lato-lato lagi banyak banget nih. Gimana tuh strategi melawan kompetitor, Mas? Saya rasa kalau sekarang semua kompetitor sedang merayakan cuan ya. Jadi kita memang tidak berebut, walaupun banyak permintaan, setiap pabrik pasti memiliki PO list yang panjang. Tapi mungkin 3 bulan atau 2 bulan ke depan keadaan bisa berbeda, namanya juga barang musiman, harga bisa hancur. Tapi kita sudah siap untuk berperang gitu. Yes, namanya juga musiman. Kalau pasar udah bosen, ya lalu meredup dan menghilang. Tapi sekarang si lato-lato lagi moncer-moncernya bos. Mas Dharma pun mereguk keuntungan yang wow banget dari hasil berjualan lato-lato ini. Per hari kita bisa menjual lato-lato sampai 35 juta, 40 juta omsetnya. Wedan, per hari bisa masuk sampai 40 jutaan bos. Kalau sebulan, ya masuklah 1,2 miliaran. Gila ini sih, cuma dari lato-lato doang bos. Buruan deh kalau pengen jadi reseller, mumpung masih panas nih trennya bos. Tapi, Mas Dharma nggak cuma mengandalkan si lato-lato. Penopang utama bisnisnya justru datang dari aneka jenis perkakas rumah tangga berbahan plastik. Yang kayu juga ada, dengan harga jual mulai dari 3 ribuan aja, cuan mengalir nggak ada berhentinya bos. Nah, kalau Mas Dharma jualnya level grosir, ada juga pedagang yang jual eceran di berbagai lokasi bos. Salah satunya Pak Tabrani, yang buka lapak di Glodok Pancoran, Jakarta Barat. Bahan dan kualitasnya sih nggak jauh beda, cuma selisih di harga aja. Pak Tabrani juga melayani pembelian karungan. Jenisnya juga beragam bos, lucu-lucu loh. Ada glowing, ada stabilo, ada yang standar, abang orang bilangin standar kan. Ada yang butek, macam. Yang standar harganya 3.500 per pasang. Kalau yang ini harganya 4.500 per pasang. Dia bening tembus cahaya. Pak Tabrani juga kebanjiran cuan bos. Tahu nggak dalam sehari ia bisa mendapatkan sampai 1 juta rupiah loh bos. Lah kalau sebulan kan ngumpul tuh 30 jutaan. Mantep. Keren lah. Kita mesti belajar dari sosok-sosok pengusaha seperti Pak Tabrani dan Mas Dharma ini bos. Yang tajam banget endusannya dan sigap menangkap peluang. Hasilnya cuan lah pastinya. Oh iya bos, walaupun kelihatannya sederhana, tetap temani anak Anda waktu bermain ya. Karena mainan ini butuh skill khusus. Kalau nggak jago banget dan teledor mainnya, bisa benjol kepala kalau si lato-lato mendadak meleset dan terlepas. Mainnya pelan-pelan, tapi bisnisnya kudu lari secepat setan. Mumpung lagi naik daun, mangga tuh yang pengen menyusul panen cuannya Mas Dharma, bisa cepet-cepet kulakan. Terus jualan deh, jangan kelewat momen bos. Tips bisnis dari saya, produk kita harus beda, produk kita diminati pasaran, sama harga kompetitif. Di mana kita cari barang seperti itu? Ya di Indo Kurnia bos. Dan yang paling penting, cuan bos. Tahu bulat, digorengnya dadakan. 1.500 kalau duanya 1.000. Kayaknya lagu ini tuh terngiang terus di telinga ya bos. Lagi mana enggak, mobil tahu bulat ada di mana-mana. Mulai di kampung-kampung sempit sampai di jalanan kota besar. Dan yang beli tuh ada aja. Nggak cuma rasanya yang gurih bos, bisnisnya juga gila hasilnya. Nggak percaya?
Ikut kita yuk ke Ciamis, kampung halaman si tahu bulat. Kita akan ajak bos semua kenalan dengan seorang pengusaha tahu bulat yang omsetnya 300 jutaan lebih per bulan, bos. Walaupun kelihatannya jajanan biasa, ternyata omsetnya sosialita, bos. Tahu bulat digoreng dadakan 500-an. Halo. Mama, adik-adik sudah nyobain belum tahu bulat dan sotong? Pasti sudah deh. Karena pedagang kami sudah tersebar di kota dan di desa, bahkan masuk ke gang. Pingin tahu cuannya? Tetap di Cuan Bos. Konsep jualannya unik, pakai mobil pick up yang bisa belusukan kemana aja. Dan lagunya yang nempel di kuping, bikin penjualan tahu bulat nggak pernah sepi, bos. Dulu sekitar tahun 2010 lagi booming tahu bulat nih di daerah ini. Banyak permintaan sedangkan penawaran sedikit. Jadi itu yang menjadikan saya tertarik karena banyaknya kesempatan jualan tahu. Yes, begitu ada kesempatan langsung sikat. Keren nih, bos. Kang Dodi sampai resign dari pekerjaannya sebagai PNS demi membesarkan si tahu bulat macakal ini, bos. Karena permintaannya terus meroket, sampai produksinya sekarang bisa menghabiskan 2-3 ton kedelai per hari. Kedelainya kudu yang terbaik, biar tahunya juga jadi cakep. Ada orang kepercayaan Kang Dodi nih yang bertugas mengecek kualitas si kedelai yang akan diolah menjadi tahu. Kalau udah jadi tahu, terus digiling sampai halus. Ditambahin bumbu-bumbu, terus diadon sampai kalis di mesin pengadon. Kalau udah, baru deh dibulet-buletin. Di awal-awal pembuatan tahu ini pakai manual. Karena sekarang udah ada mesin, pekerjaannya makin mudah, makin bulat. Satu mesin seharinya bisa sampai 200-300 ribu butir. Makin ekspres deh kerjanya kalau pakai mesin ya. Kalau udah dikemas begini, si bulat bisa tahan sampai beberapa bulan, bos. Lah, terus tenaga kerja manusianya ngapain dong, Kang? Oh, pada bikin sotong ternyata. Si cemilan panjang-panjang mirip kaki sotong yang suka menemani si tahu bulat di mobil jualan itu, bos. Nah, sotongnya kudu dibikin manual karena adonannya lengket banget. Lebih cepet digulung kalau pakai tangan, bos. Gulungnya juga kudu cepet nih, bos. Sat-set. Tiap hari, produksi sotong sekitar setengah dari produksi tahu bulat. Karena emang tugasnya cuma nemenin si bintang utama tahu bulat. Tapi bos, masih inget lagunya kan? Harganya nggak pernah naik loh, 500-an terus sejak tahun 2010-an, bos. Nah, ini yang jadi tantangan Kang Dodi, buat ngakalin harga tetap di saat harga bahan makin mahal. Dulu di tahun 2010, satu butir tahu bulat sekitar 14-15 gram. Karena makin kesini, kedelai makin mahal, minyak sayur, BBM, dan lain-lain semakin naik harganya. Maka ukuran tahunya semakin diperkecil, 7-8 gram per butirnya. Oh, jadi makin mungil ya. Tapi kualitasnya tetap, bos. Tetap gurih-gurih nyoy. Hampir semua klien Kang Dodi adalah para pedagang tahu bulat keliling. Jadi dia selalu putar otak, gimana bikin usahanya dan usaha orang lain tetap berjalan sehat, biar bisnis jalan terus nih. Biasanya bon dulu 2-3 kali pembelian nanti kasih. Tapi untuk yang pertama kali karena belum kenal, biasanya dia disuruh transfer dulu, baru dikasih barang. Nggak merugi Pak ya sistem bon itu? Enggak, karena salah satu untuk mengikat agen dan pedagang, mereka dimodali 2 atau 3 bon itu. Wah, lumayan nih, bisa kasbon buat langkah awal, bos. Jadi pedagang keliling juga nggak perlu pusing mikirin modal awal. Mantap, Kang! Nah sekarang tahu bulat macakal udah punya 18 agen yang tiap beli sistemnya borongan, bos. Mereka lah yang nanti menjual tahu bulat ini ke para pedagang pickup yang ada di mana-mana itu. Di level agen, sekali belanja tahu bulat minimal 25.000 butir, bos. Harganya antara 175 sampai 200 perak per butir. Biasanya sih bakal habis dalam semingguan nih. Keren!
Duh, jadi makin kepo nih. Berapa omset jualan macakalnya Kang Dodi ini? Gedean mana Kang? Gaji PNS dulu atau cuan tahu bulat sekarang? Di atas 4 kali gaji PNS lah. Tergantung order. Wih, jos banget nih kayaknya. Yuk deh bos, kita hitung aja sendiri. Kalau ada 18 agen yang tiap minggu kulakan masing-masing 25.000 butir tahu bulat seharga 175 perak per biji, artinya dalam sebulan nyampe tuh 315 jutaan bos. Cakep nggak sih? Pantes aja PNS ditinggalin ya bos. Sekarang ia pun merambah pasar online di semua marketplace. Tahu buat kemasan bisa kita goreng sendiri di rumah. Ada banyak varian rasanya. Ada rasa balado, jagung, dan original. Dibanding yang dijual di mobil-mobil, tahu bulat yang ini kualitasnya lebih oke karena tahunya lebih padat dan kalau digoreng jadinya lebih crunchy. Gimana bos? Udah mulai ngiler pengen ngicip tahu bulat sekalian cuannya? Mangga atuh kontak Kang Dodi we. Dijamin mah kemitraannya menguntungkan pisan. Membangun usaha tahu bulat, dulu pas awal-awal saya masih PNS. Karena saya pingin usahanya berkembang, saya tinggalkan PNS. Karena kalau tidak fokus, resikonya tidak cepat kelar. Tapi yang pasti, cuan bos! Bos, asik banget ya kalau nontonin latihan berkuda begini. Kelihatannya gagah gitu bos. Apalagi nih, berkuda adalah salah satu olahraga yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW selain memanah dan berenang loh bos. Makanya banyak banget yang sekarang pengen latihan naik kuda. Pengen? Sini, ikut kita dolan ke Branchto Equestrian Park di BSD bos. Mulai dari kuda lokal, kuda bule, mau yang gede dan gagah perkasa, sampai yang imut kayak kuda poni, ada semua di sini bos. Pengunjung juga bisa sekalian latihan berkuda dengan biaya yang enteng di kantong loh. Bahkan anggota klubnya sudah bolak-balik menang di berbagai kejuaraan, bos. Di sini kita menyajikan experience berkuda seperti riding class dan pony ride. Mau tahu seperti apa? Tetap di Cuan, bos. Para pecinta kuda bakalan happy deh kalau main ke sini. Ada lebih dari 20 ekor kuda berbagai jenis hidup damai di sini. Mulai dari jenis gypsy, kuda hasil persilangan lokal dan impor, sampai si cute kuda poni. Si kuda poni ini nih kesayangan para bocah nih. Tubuhnya yang mungil dan rambutnya yang gondrong bikin tampilannya menggemaskan banget. Sampai pada antri nih pengen naik si kuda poni. Sabar ya adik-adik. Di sini nggak cuma bisa main sama kuda aja bos, kursus berkuda juga ada di sini. Selain ada wahana berkuda di Branchto Equestrian Park ini, kita juga punya riding class loh. Riding class ini dilatih langsung sama atlet internasional. Mantap kan? Kalau pelatihnya aja kelas dunia, muridnya dijamin jadi jawara berkuda dong ya. Biaya kelas berkuda juga nggak bikin kantong jebol bos. Mulai dari 400 ribuan aja, udah dapat semua kebutuhan dan kelengkapan berkudanya bos. Tempat berlatihnya khusus nih bos, kudu di lahan yang gembur, biar kuda lebih mudah bergerak dan bisa dipacu dengan nyaman. Kalau mau coba-coba dulu, boleh banget. Cukup bayar 50 ribuan aja, kita bisa menjajal asyiknya berkuda. Dijamin ketagihan deh. Bisnis wisata berkuda ini makin kenceng larinya karena emang dijalani dengan cinta. Iya bos, keluarga pendiri Branchto ini sangat suka berkuda. Makanya mereka punya koleksi beragam jenis kuda. Sebagian milik pribadi, sebagian lagi milik member klub berkuda yang sengaja dititip dan disewakan di sini. Hasilnya dibagi dengan sistem komisi bos. Makanya nggak heran kalau perawatan kuda jadi perhatian utama. Biar tetap kece, si kuda akan mandi 2 hari sekali. Terus rambut dan surainya disisir tiap hari. Tapak dan sepatu kudanya juga rutin dibersihkan. Pantes pada glowing ya kuda-kuda. Untuk pakan, kombinasi pelet dan rumput jadi makanan utama.
Terus vaksin rutin 6 bulan sekali juga nggak pernah kelewat, bos. Masih deg-degan juga naik kudanya? Haha, jangan khawatir bos. Naik ini aja deh, andong-andong kuda buat jalan-jalan keliling Branchto seluas 1 hektaran ini. Nah, anak-anak juga bebas nih kasih makan kuda dengan bayar 25 ribuan aja. Kita juga bisa nih naik mobil listrik berkeliling area wisata atau main deh ke kebun hewan mini. Di mini zoo ini, pengunjung bisa berinteraksi dan kasih makan aneka satwa. Mulai dari kura-kura, burung makau, iguana, juga kelinci. Kalau mau sekalian mengasah keterampilan memanah, latihan aja sekalian di sini, bos. Seru banget kan kalau anak panah kita bisa kena sasaran. Kalau belum kena, jangan sedih. Coba terus sampai bisa. Kalau udah capek beraktivitas macam-macam, saatnya kita makan. Asyik nih, karena Branchto juga punya restoran yang menunya unik-unik. Tuh, ada bestsellernya Batagor Kuah Tek-Tek, Crispy Enoki, Calamari Ring, Blue Ocean, sampai timun kuut yang seger banget. Udah rasanya enak, pemandangannya adem, harganya murah pula. Mulai 20 ribuan aja. Pantesan rame banget ya, bos. Jadi penasaran kan? Pengen kulik berapa cuan yang datang berkat tempat wisata yang unik ini? Kalau pengunjung sih 1 minggu itu bisa datang sekitar 2 ribuan sih. Iya. Anggap aja rata-rata pengunjung ada 2.000 orang per minggu. Terus masing-masing bermain satu jenis aktivitas yang harga termurahnya 25.000 aja deh. Kalau dikalikan 4 minggu, hasilnya udah 200 jutaan per bulan, bos. Ini minimal loh ya. Belum juga dihitung pendapatan restorannya. Yang pasti cuan banget lah, bos. Biar makin ngebut cuannya, promosi via media sosial juga digaspol, bos. Biar bisa memperluas sasaran pasarnya, bos. Tapi emang nggak melulu masalah cuan, bos. Merawat satwa emang banyak tantangannya. Makanya nggak bisa sembarangan perlakuannya. Aneka masalah juga kerap muncul. Misalnya nih, di musim hujan begini, jadwal latihan terpaksa dikurangi karena susah, bos, kalau harus memacu kuda di tanah yang basah. Terus, kalau mendadak ada kuda atau satwa lain yang sakit, tim dokter kudu siap siaga 24 jam, bos. Biar penanganan nggak terlambat dan nyawa satwa bisa cepat diselamatkan. Emang agak ngeri-ngeri sedep ya, bos. Tapi, dengan komitmen bisnis yang kuat dan tim yang solid, semua bisa teratasi, bos. Dan Branchto tetap jadi lokasi wisata sekaligus klub berkuda kesayangan banyak orang. Mantap! Halo bos, gimana? Sudah ngelihat experience berkuda di Branchto Equestrian Park belum? Jangan lupa berkunjung ke Branchto Equestrian Park ya. Dan tetap cuan, bos! Siapa sih yang nggak pengen bisnisnya rame terus tiap hari? Ya kan, bos? Jangan sedih, bos. Ada loh beberapa bisnis yang anti mati gaya. Dijamin rame tiap hari dan yang beli tuh ada aja. Apa aja tuh? Pertama nih, bikin warung makan atau jualan menu kaki lima, bos. Yang harganya murah, rasanya enak, terus masak dan penyajiannya bersih rapi. Dah deh, dijamin akan selalu dicari konsumen yang tiap saat butuh makan. Dijual online juga bisa banget nih, bos. Kerjasama dengan kurir yang sat-set jalannya. Terus, jualan sembako, bos. Nggak peduli zamannya, jualan sembako pasti untung, bos. Karena ini adalah kebutuhan dasar. Anda nggak bakal kehilangan konsumen, bos. Tapi kalau mau nyetok banyak, pastikan gudangnya cakep ya, biar kualitas sembakonya tetap baik. Ini sih temannya sembako. Pedagang galon dan gas LPG adalah sahabat masyarakat. Mau anak kos atau rumah tangga, sampai kantor sekalipun, tiap hari butuh nih. Nah, makin kesini, bos, ada satu lagi kebutuhan dasar nih. Skincare. Makanya jualan skincare dan kosmetik tuh bakalan ciamik untungnya. Karena jumlah pembelinya banyak banget.
Tapi, pastikan produk Anda original dan sudah BPOM ya bos, biar aman. Walaupun kelihatannya recehan, tapi bisnis camilan peminatnya membludak bos. Apa aja jenis makanan kecil yang ditawarkan, pasti disambut meriah sama pasar. Mulai dari cemilan tradisional macam kacang, aneka keripik, basreng atau seblak, sampai yang kekinian macam kroffel atau dessert box. Nah, seiring tren hidup sehat makin ngetop nih bos, jualan sayur dan buah bakal mengundang cuan. Apalagi kalau diolah jadi jus, smoothie, keripik, atau salad. Tapi kalau mau jual segar bisa juga. Mulai aja dulu dari buah musiman, jadi modalnya bisa menyesuaikan. Asalkan kita jago marketingnya dan gencar promosi kemana-mana, bisnis-bisnis ini dijamin mendatangkan cuan tanpa henti bos. Pembeli pun bakal datang terus, gak peduli musim atau tren apapun. Jadi, selamat berbisnis, biar selalu cuan bos. Sampai jumpa!